Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh dan soleha. Kita berjumpa kembali di video pembelajaran Ibu Sulis. Setelah sekian lama tidak mengupload video kembali, akhirnya kita bisa meneruskan pembelajaran kali ini. Pada video kali ini, kita akan bersama-sama belajar tentang materi PAI kelas 4. Pada materi kali ini, Ibu Sulis akan membersamai kalian membahas materi menyambut usia balik. Tentu kalian yang sudah kelas 4 maupun kelas yang lebih tinggi tingkatnya dari kelas 4 akan sangat tertarik mempelajari materi ini karena materi ini sangat berhubungan dengan pendewasaan kalian. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari ikuti bersama Bu Sulis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, anak-anak, kalian sudah mulai memasuki materi. Sebelumnya, kalian bisa lihat pada gambar, di situ terdapat tahap perkembangan manusia. Kalian bisa lihat yang gambar pertama itu ada anak bayi yang baru lahir. Di situ kita bisa melihat bahwa anak tersebut belum bisa melakukan apapun. Kemudian gambar kedua kita sudah bisa melihat adanya perubahan, yaitu seorang anak balita yang sudah bisa merangkak. Kemudian ada di gambar ketiga anak-anak yang sudah bisa berjalan. Pada gambar keempat dan kelima itu termasuk sudah memasuki usia remaja, dari anak-anak menuju usia remaja. Nah, kalian termasuk pada gambar ke-4 dan ke-5. Kemudian di gambar ke-6, kalian bisa melihat seorang remaja atau mendekati usia dewasa. Kemudian yang gambar ke-7, kalian melihat sosok seorang bapak. Jadi perkembangan usia dewasa itu dimulai dari remaja, kemudian menjadi dewasa, dan yang terakhir kalian bisa melihat foto atau gambar dari seorang kakek yang sudah tua. Jadi perkembangan manusia itu dimulai dari bayi, kemudian ada masa anak-anak, ada masa remaja, masa dewasa, kemudian setelah itu menjadi seperti gambar yang terakhir. Kalian bisa pahami dan kalian juga bisa melihat dari contoh-contoh di sekeliling kalian. Setelah kalian mengamati gambar, apa kesimpulan kalian terhadap gambar tersebut? Ayo coba kalian kemukakan kepada teman-teman. Yang pertama, Bu Guru akan menanyakan dulu, berapa umur kalian sekarang? Coba kalian hitung berdasarkan tanggal lahir kalian. Kemudian, bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai kelas 4 sekarang? Apakah masih anak-anak atau sudah mulai bertumbuh menjadi dewasa? Tentunya kalian mengalami perubahan pada badan dan mental sesuai perkembangan usia. Nah, pada materi kita kali ini, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, yaitu usia balik atau dewasa. Bu Guru akan sedikit menjelaskan tentang pengertian balik. Secara bahasa, balik berarti sampai. Menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim. Bagi laki-laki, ditandai dengan ada antara lain keluar mani atau mimpi basah, dan bagi perempuan ditandai dengan keluar haid. Kita akan belajar tentang tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Pandangan ilmu fikih merupakan hasil kajian para ulama fikih. Sedangkan ilmu biologi adalah hasil penelitian para ilmuwan yang menekuni biologi. Kedua pandangan ilmu ini saling melengkapi dan keduanya bersumber dari ilmu Allah. Jadi,
Baik secara fikih maupun secara biologi, kita akan mempelajari keduanya. Bagaimana tanda-tanda usia balik yang ada pada diri kalian. Setelah itu nanti kalian bisa melihat pada diri kalian sendiri, apakah kalian sudah termasuk anak yang berusia balik atau masih termasuk usia kanak-kanak. Nah, sebelum masuki materi, Bu Guru akan memutarkan video tentang tanda-tanda usia balik. Bisa kalian tirukan lagunya. Sudah balik dan sudah mumayyiz, bisa membedakan yang benar dan salah. Wajib puasa, mendirikan sholat, wajib pula untuk menutup aurat. Batas aurat bagi lelaki, jari pusarnya hingga ke lututnya. Batas aurat khusus bagi muslimah, seluruh tubuhnya tertutup semua, kecuali wajah dan tangannya. Sudah balik dan sudah mumayyiz, bisa membedakan yang benar dan salah. Wajib puasa, mendirikan sholat, wajib pula untuk menutup aurat. Batas aurat bagi lelaki, jari pusarnya hingga ke lututnya. Batas aurat khusus bagi muslimah, seluruh tubuhnya tertutup semua, kecuali wajah dan tangannya. Nah, anak-anak, setelah kalian mendengarkan video tentang lagu usia balik, kalian sedikit sudah memahami tentang tanda-tanda usia balik. Kemudian, guru akan menjelaskan secara rinci. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Fikih ialah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata aturan ibadah, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Di antara bahasanya adalah tentang tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Ada juga yang khusus terjadi pada perempuan saja. Yang pertama, mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Mimpi basah ini adalah terjadi pada laki-laki dan perempuan. Suatu saat kalian akan mengalami mimpi basah. Biasanya terjadi ketika usia kalian 9 tahun atau lebih. Apabila mimpi basah itu terjadi, maka kalian bukan lagi seorang anak-anak tetapi sudah tergolong ke dalam usia dewasa atau balik. Mimpi basah bisa terjadi pada anak laki-laki maupun anak perempuan. Anak yang mimpi basah sedang berhadas besar dan disebut dengan junub. Agar suci dari hadas besar, maka dia harus mandi wajib. Tahukah kalian apa nama air yang keluar waktu kita mimpi basah? Jawabannya adalah air mani. Kemudian yang kedua adalah haid atau menstruasi. Menstruasi ini hanya terjadi pada anak perempuan. Kodrat anak perempuan akan mengalami datangnya haid atau menstruasi. Datangnya haid menandakan bahwa kalian telah balik. Datangnya awal haid sebagai tanda balik tidak bisa dipastikan di usia berapa kalian akan mengalaminya. Bisa jadi ia datang ketika kalian kelas 4, 5, atau kelas 6. Untuk itu, bersiaplah menyambutnya dengan ilmu dan mental yang kuat. Dan jangan merasa takut jika kalian telah mengalami menstruasi karena menstruasi ini adalah kodrat alami wanita. Kemudian, tanda balik yang ketiga menurut ilmu fikih adalah
berumur 15 tahun. Sempurna berumur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan dengan berdasarkan perhitungan kalender Hijriah. Anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, ia telah masuk usia balik meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik lainnya. Kewajiban mandi wajib bagi yang berhadas besar. Anak yang mengalami mimpi basah dan haid itu sedang berhadas besar, bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat. Adapun tata cara mandi wajib atau mandi yang dapat mencucikan hadas besar adalah guru akan menjelaskannya setelah penjelasan berikut. Nah, anak-anak, setelah kalian mengalami mimpi basah ataupun bagi perempuan mengalami haid, kalian harus melaksanakan mandi wajib karena kalian berhadas besar. Adapun tata cara mandi wajib adalah yang pertama membaca niat atau doa mandi wajib. Kemudian mencuci tangan sebanyak 3 kali untuk membersihkan tangan dari najis. Setelah itu membersihkan bagian tubuh yang dianggap kotor, termasuk pada bagian kemaluan. Setelah itu kembali kalian mencuci tangan yang kotor dengan menggunakan sabun. Dan setelah kalian mencuci tangan, dilanjutkan dengan berwudu. Seperti kita akan melaksanakan sholat, wudunya sama saja seperti wudu saat kita melaksanakan sholat. Setelah berwudu, kita membasahi kepala dengan air sebanyak 3 kali hingga ke pangkal rambut. Dengan cara menyela-nyela rambut menggunakan jari-jari tangan. Setelah itu, kalian menyiramkan air ke seluruh tubuh dimulai dari sisi kanan hingga dilanjutkan dengan sisi kiri. Nah, setelah itu kalian bisa mandi seperti biasa sampai mandi kalian selesai. Seperti itulah contoh mandi wajib. Kalian bisa mempraktikannya saat kalian mengalami hadas besar, yaitu saat mimpi basah, setelah mimpi basah atau saat kalian selesai mengalami menstruasi. Hal ini ditujukan agar kalian kembali dalam keadaan suci, yang artinya kalian bisa kembali melaksanakan kewajiban kalian, melaksanakan sholat, maupun membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Nah, setelah tadi kalian mendengarkan penjelasan tentang tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih, sekarang Bu Guru akan menjelaskan kepada kalian tentang tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Sebelumnya, apa itu sih ilmu biologi? Ilmu biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Biologi secara khusus dan mendalam mempelajari perkembangan manusia. Tahap perkembangan manusia antara lain usia, remaja, atau puber. Ayo kita bersama-sama mengenal masa puber melalui tanda-tandanya. Yang pertama bagi anak laki-laki. Anak laki-laki memiliki hormon testosteron. Hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Perubahan fisik meliputi wajah yang ditumbuhi kumis, jenggot, dan jambang. Selain itu, tumbuh juga rambut alat kelamin dan rambut ketiak. Badan kelihatan lebih kekar dan berotot. Tumbuh jakun dan suaranya menjadi lebih besar. Kemudian, kalian akan mengalami perubahan fisik seperti nafsu makan kalian yang bertambah dan gerak fisik kalian yang lebih cepat. Selain mempengaruhi perkembangan fisik, hormon testosteron juga mempengaruhi perkembangan mental. Laki-laki menjadi cenderung bersikap cuek, tenang, dan rasional. Bila mengalami masalah, maka ia cenderung diam dan menyelesaikan secara praktis. Kemudian, yang terakhir adalah perkembangan pada perempuan. Perkembangan pada perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berguna untuk mematangkan ovum dan mengatur perkembangan seksual sekunder. Hal ini ditandai dengan perubahan fisik pada perempuan. Perubahan itu antara lain terjadi pada pinggul dan payudara yang mulai membesar, tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak. Hormon estrogen juga menyebabkan kulit perempuan lebih halus dibanding laki-laki.
Selain itu, perempuan juga akan mengalami menstruasi atau haid. Haid adalah gugurnya sel telur atau ovum karena tidak dibuahi sperma bersama dengan lapisan dinding rahim. Peristiwa ini ditandai dengan keluarnya darah melalui alat kelamin perempuan. Haid biasanya terjadi setiap 28 hari sekali. Jadi, kalian telah memasuki remaja dan mengalami menstruasi. Jangan takut, karena itu peristiwa biasa pada perempuan. Hormon progesteron dan estrogen juga dapat mempengaruhi perkembangan mental perempuan. Hormon ini mempengaruhi perempuan menjadi cenderung mendahulukan perasaan, ingin dimanja dan diperhatikan. Apabila perempuan menghadapi suatu masalah, maka ia mudah mengadu, menangis, atau menyesali diri. Dan hormon ini juga mempengaruhi pada suara perempuan yang lebih lembut dibandingkan suara laki-laki. Nah, demikian tadi penjelasan dari Bu Guru tentang tanda-tanda usia balik. Semoga dari penjelasan itu kalian bisa memahami dan kalian juga bisa mempraktikkan jika kalian suatu saat nanti telah mengalami usia balik, tentang bagaimana cara kalian menangani hadas atau mensucikan diri dari hadas. Terima kasih sudah menyaksikan video Bu Guru. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa nantikan video-video lainnya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.